Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ruhama Madatilah, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Lingkungan. Video ini saya buat dalam rangka sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2021. Yang pertama, mengenai deskripsi mata kuliah Hukum Lingkungan. Mata kuliah Hukum Lingkungan ini merupakan salah satu cabang keilmuan dari Hukum Administrasi Negara, yang artinya mahasiswa harus menempuh Hukum Administrasi Negara terlebih dahulu sebelum menempuh mata kuliah Hukum Lingkungan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, yang artinya memiliki 14 kali pertemuan dalam satu semester. Kemudian mata kuliah ini diberikan oleh mahasiswa pada semester keempat. Mengenai CPL mata kuliah ini, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Hukum Lingkungan yaitu bahwa mahasiswa nantinya diharapkan mampu menguasai asas, norma, teori, dan konsep cabang-cabang keilmuan Hukum Administrasi Negara, yang dimana salah satu cabang keilmuan Hukum Administrasi Negara adalah Hukum Lingkungan. Kemudian mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki 4 macam CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengantar hukum lingkungan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan etika dan Islam dengan lingkungan hidup. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis, pengelolaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Dan CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengkombinasikan penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari penegakan hukum administrasi lingkungan, penegakan hukum perdata atau sengketa keperdataan lingkungan, dan penegakan hukum pidana lingkungan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah hukum lingkungan, yang pertama yaitu saya menggunakan inquiry based learning atau metode ceramah dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian yang kedua yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, di mana melalui platform Zoom, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dimasukkan ke dalam beberapa breakout room, kemudian mereka dipersilahkan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan rekan-rekannya. Kemudian metode yang ketiga yaitu project based learning, di mana mahasiswa saya berikan tugas untuk terjun ke lapangan, kemudian mengamati perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Pada project based learning ini saya gunakan untuk mencapai CPMK yang kedua, yaitu mengenai etika lingkungan dan hubungan etika lingkungan dengan Islam. Kemudian metode yang keempat yang saya gunakan yaitu case-based approach atau case-based learning, di mana saya memberikan kepada mahasiswa sebuah kasus hukum terkait dengan lingkungan hidup, kemudian mahasiswa menganalisisnya, dan kemudian membuat report atau laporan, dan kemudian pada saatnya perkuliahan secara tatap muka, mereka akan saling berdiskusi untuk bertukar pikiran mengenai kasus yang telah mereka analisis tersebut. Selanjutnya mengenai perangkat pembelajaran. Karena saat ini kita masih menggunakan pembelajaran online, maka platform Zoom merupakan platform utama yang saya gunakan untuk melakukan pembelajaran secara sinkron atau pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk pembelajaran asinkron atau pembelajaran non tatap muka, saya menggunakan media Google Classroom, di mana di sana saya bisa memberikan kuis kepada mahasiswa dan kemudian memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, dan melalui platform Google Classroom ini juga mahasiswa dapat mengumpulkan tugas dan juga melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk presensi sendiri, saya sudah menggunakan UI Gateway, yang dimana presensinya itu menggunakan barcode sehingga mahasiswa dapat presensi secara online, dan UI Gateway juga saya gunakan untuk mempublikasikan hasil penilaian mahasiswa nanti di akhir semester. Untuk metode penilaian sendiri, saya menggunakan metode penilaian tes tertulis, yaitu melalui ujian tengah semester atau UTS dan melalui ujian akhir semester atau UAS. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode penugasan. Metode penugasan ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa ketika melakukan project based learning maupun melakukan case based learning. Nah, untuk
rubrik penilaiannya sendiri, ini saya kutip dari RPS, ada rentan 0 sampai 5 dan 5 adalah yang tertinggi, di mana mahasiswa dapat memiliki skor paling tinggi ketika mahasiswa mampu memperlihatkan pemahaman yang lengkap terhadap permasalahan. Semua persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban, yaitu rentan nilainya 15 sampai dengan 20 poin. Kemudian sistem penilaiannya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI sendiri telah menetapkan kita menggunakan sistem penilaian PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu rentan nilai 80 sampai dengan 100, maka konversi nilainya adalah A. Dan sebagaimana dapat dilihat, ini adalah konversi nilai akhir mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa, di mana materi yang saya sampaikan pada praktek pembelajaran tersebut adalah materi mengenai macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman pada perkuliahan pada pagi hari ini. Kemarin pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai penyebab utama timbulnya masalah lingkungan. Sebelum saya lanjutkan perkuliahan kita, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin melakukan sedikit review ya terhadap materi pada minggu yang lalu yang sudah kita bahas, yaitu mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan timbulnya masalah lingkungan. Nah, ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya masalah lingkungan. Kira-kira apa saja? Ada yang mau menjelaskan? Saya. Ya, silahkan Mas Ayu. Yang pertama bencana alam. Ya. Yang kedua pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Industrialisasi. Yang terakhir perkembangan transportasi. Ya, betul sekali. Itu kemarin adalah 5 penyebab timbulnya masalah lingkungan yang sudah kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga membahas dari kelima tersebut sebenarnya ada satu yang paling signifikan ya teman-teman, yang menyebabkan rusaknya lingkungan, yang itu adalah faktor yang sangat kompleks ya di kehidupan ini. Kira-kira dari 5 itu apa faktor yang paling signifikan itu? Ada yang mau menjawab mungkin? Saya izin. Ya, silahkan Regina. Faktor tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang pesat atau overpopulasi. Ya, betul sekali ya. Tuh udah pada pinter-pinter ini ya. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas ya mengenai apa faktor itu yang memang karena ulah tangan manusia, atau faktor tersebut memang sebenarnya bukan karena ulah tangan manusia tapi memang karena faktor alam gitu ya. Contohnya yang kemarin kita bahas mengenai soal bencana alam. Bencana alam itu memang ada yang sifatnya human made atau buatan manusia ya, seperti banjir, tanah longsor gitu ya. Itu adalah bencana alam yang disebabkan karena ulah tangan manusia. Tapi kalau ada juga bencana alam yang itu kalau orang bilang itu sebagai God of Act ya, atau Act of God ya, tindakan Tuhan begitu ya, terhadap bumi ini. Misalkan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu adalah sebuah bencana alam yang itu lepas dari kendali tangan manusia. Contohnya lagi adalah tsunami ya misalkan. Nah, itu juga adalah faktor lingkungan atau faktor permasalahan, yaitu yang berupa bencana alam yang bukan disebabkan karena ulah tangan manusia. Nah, untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu mengenai CPTU atau CPTM mata kuliah ini. Nah, ini adalah CPTM ya, capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Yaitu yang pertama, setelah perkuliahan ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan masalah lingkungan hidup dalam Undang-Undang PPLH yang terdiri dari
perbedaan perusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Nanti akan saya jelaskan mengenai 3 masalah lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kita, yaitu ada kerusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran tatap muka pada hari ini yang kedua adalah mahasiswa atau rekan-rekan diharapkan mampu menganalisis ya akibat hukum dari masalah lingkungan hidup dalam Undang-Undang PPLH, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, jadi setelah mata kuliah ini, setelah pertemuan ini, teman-teman diharapkan mampu menguasai 2 hal ini yang nantinya akan saya evaluasi setelah perkuliahan ini berakhir. Oke, kita kembali ke slide. Nah, ini adalah yang kemarin ya, teman-teman, yang sudah kita bahas, yang kita sudah diskusikan. Dan saya akan melanjutkan kepada masalah lingkungan yang dianut dalam Undang-Undang 32/2009, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, masalah lingkungan itu teman-teman bisa menjelaskan banyak sekali ya masalah lingkungan itu. Tadi ada tanah longsor, ada bencana alam, ada mungkin karena global warming ya, ada kebakaran hutan dan lahan, ada pencemaran laut, ada kemudian banyak sekali ya penebangan liar mungkin ya. Terus kemudian ada reklamasi pantai yang kemudian merusak ekosistem laut. Banyak sekali. Tapi kalau kita belajar hukumnya, kita harus bisa mengkategorisasikan masalah lingkungan itu ya. Apakah dia masuk kerusakan lingkungan? Apakah dia masuk kerusakan lingkungan? Apakah dia masuk pencemaran lingkungan? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah perusakan lingkungan, yaitu ini definisi saya ambil dari Undang-Undang 32/2009 ya. Definisi perusakan lingkungan yaitu tindakan orang ya menurut Undang-Undang PPLH, tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, unsur dari definisi itu sangat penting ya bagi kita orang hukum, karena jika kita ingin mengkategorisasikan suatu hal itu apakah termasuk perusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang PPLH atau tidak, maka setiap unsur ini harus terpenuhi, teman-teman. Ya, berarti unsurnya apa? Satu, dia harus berupa tindakan orang, ya, yang ini ya. Kemudian tindakan orang tersebut harus menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung ya terhadap apa yang dirubah. Yang dirubah itu adalah sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup. Nah, jadi ada tindakan orang yang dia menimbulkan perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup, dan syaratnya harus melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Artinya, teman-teman, kalau ada tindakan orang yang dia menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan, tapi jika tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan, maka menurut hukum ini tidak bisa disebut sebagai perusakan lingkungan. Syaratnya dia harus melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Nah, oke, jadi tindakan orang yang unsurnya ya tindakan orang kemudian menimbulkan perubahan terhadap lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, dan perubahan itu sampai melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Nah, kita bergeser lagi ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya soal perusakan lingkungan ini? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita, gimana? Aman. Oke, aman berarti paham ya. Oke, kemudian kita bergeser ke sebelah kiri gitu sebelah kanan ya. Yaitu kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini juga salah satu masalah lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang PPLH. Yaitu apa definisinya dalam undang-undang? Itu adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Nah, kalau teman-teman cermati, seolah-olah definisi ini sama ya dengan definisi perusakan lingkungan. Tapi coba sekarang teman-teman perhatikan kembali ya, kira-kira apa nih perbedaan unsur definisi yang ada di dalam perusakan dan kerusakan lingkungan? Ada yang mau menjawab mungkin?
apa perbedaannya? Kalau dalam perusakan lingkungan itu ada unsur apa? Kalau di dalam kerusakan lingkungan itu ada yang nggak ada unsur apa? Unsur manusia, Bu. Unsur manusia. Ya, betul. Terima kasih ya Ahmad Junaidi. Ya benar ya. Yang tidak ada dalam kerusakan lingkungan itu adalah unsur tindakan orangnya. Dia langsung menyebutkan perubahan langsung dan atau tidak langsung. Berarti apa? Oh, berarti kalau ada perubahan terhadap lingkungan yang sampai melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan tapi tidak disebabkan oleh tindakan manusia atau tindakan orang, maka itu masuk kerusakan lingkungan. Tapi kalau perubahan itu ya yang sampai melampaui kriteria baku disebabkan oleh tindakan orang, ya, maka dia masuknya adalah kerusakan lingkungan. Mungkin teman-teman bertanya, emang ada ya perubahan langsung atau perubahan lingkungan ya sampai melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan yang tidak disebabkan oleh manusia? Oh, jelas ada ya. Dari 5 faktor-faktor utama timbulnya masalah lingkungan, kan kita menyebutkan yang pertama adalah faktor apa tadi? Faktor bencana alam, ya kan? Nah, bencana alam itu tadi saya barusan jelaskan ada yang disebabkan karena kehendak Tuhan, betul nggak? Karena act of God, tindakan Tuhan. Sehingga kalau itu kerusakan bencana alam itu, misalkan tsunami, kemudian kalau tanah longsor itu human made ya teman-teman, meskipun human made pun dibuat oleh tangan manusia pun, tapi tetap kita sulit sebagai orang hukum untuk menindak atau menelusuri siapa penyebab tanah longsor itu gitu ya. Nah, ya apapun ketika itu tidak dapat ditentukan siapa pelakunya yang melakukan perubahan langsung atau tidak langsung, maka itu masuknya adalah kerusakan lingkungan ya. Banjir misalkan, oke, kita semua tahu ya banjir itu karena ulah tangan manusianya yang kurang peduli ya dengan ruang terbuka hijau, kurang peduli dengan area resapan, semua wilayah itu didirikan bangunan ya. Kita tahu itu semua adalah kesalahan manusia. Tetapi begitu terjadi banjir, kemudian banyak orang yang merugi baik secara harta maupun secara kesehatan, begitu ya teman-teman, banyak kerugian yang diderita. Kira-kira kita bisa nggak mencari siapa pelaku penyebab banjir ini? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nah, nggak bisa ya. Karena nggak bisa itulah maka itu disebut kerusakan lingkungan. Karena kita tidak bisa mendefinisikan tindakan orang yang mana. Dia langsung saja perubahan langsung. Oh, sehingga kalau masalah-masalah lingkungan seperti itu, maka itu masuknya adalah kerusakan lingkungan. Karena kita tidak bisa menentukan tindakan orang. Ya. Nah, kemudian kita bergeser lagi ke yang paling ujung ya, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini berbeda ya dengan perusakan lingkungan. Coba kita baca ya, ini adalah definisi dari Undang-Undang 32 2009 ya, yaitu masuk atau dimasukkannya ya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau pencemaran lingkungan ini adalah masuk atau dimasukkannya, berarti ada proses kontaminasi yang tadinya tidak ada di luar ekosistem atau di luar lingkungan, kemudian masuk atau sengaja dimasukkan. Zat itu bisa berupa makhluk hidup, benda asing itu ya bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa zat, bisa berupa energi dan atau komponen lain yang itu tadinya itu di luar lingkungan kemudian dimasukkan oleh siapa? Oleh kegiatan manusia. Nah, ini ada kata-kata kegiatan manusia. Berarti syaratnya itu harus ada tindakan orangnya sama seperti perusakan tadi. Ya. Dan syarat yang terakhirnya adalah kegiatan yang memasukkan zat itu harus sampai melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Beda ya kalau di pencemaran itu baku mutu lingkungan, kalau di kerusakan dan perusakan itu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ya, dia merupakan standar kapan lingkungan itu sudah tidak dapat lagi merehabilitasi dirinya sendiri. Ya, kadang meskipun kita
memasukkan ya unsur lain ke dalam media lingkungan, tapi selama lingkungan itu bisa kemudian merehabilitasinya sendiri secara alamiah, maka itu belum dikatakan melampaui baku mutu lingkungan. Ya, tapi begitu kita memasukkan unsur lain ya ke media lingkungan dan lingkungan itu tidak bisa merehabilitasi secara alamiah dan artinya zat itu tetap berada di dalam lingkungan, maka itu baru kita sebut sebagai pencemaran lingkungan karena sudah melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau dalam perusakan itu ada perubahan ya, perubahan dari bentuk lingkungan hidup ya, karena yang dia bisa sifatnya fisik, kimia, dan atau hayati. Sedangkan kalau di pencemaran ini lingkungannya tidak rusak, hanya lingkungannya itu terkontaminasi oleh benda atau zat asing yang tadinya berada di luar lingkungan hidup, ya, tapi kemudian dimasukkan karena aktivitas manusia. Dari ketiga ini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Ya, kalau ini adalah 3 masalah lingkungan yang ditentukan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup kita. Artinya, apapun masalah lingkungan, teman-teman ya, begitu kita tarik ke wilayah hukum harus bisa ditentukan ya. Apakah dia perusakan lingkungan, apakah dia kerusakan lingkungan, apakah dia pencemaran lingkungan, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan illegal logging atau penebangan pohon secara masif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, itu maksudnya perusakan atau pencemaran? Ada yang mau menjawab? Perusakan, Bu. Iya, pinter, benar ya. Jawabannya adalah perusakan ya. Mengapa? Karena kita merubah bentuk susunan ekosistem ya. Nah, betul, itu adalah perusakan lingkungan. Nah, sekarang kalau misalkan ya ada sebuah pabrik katakan, kemudian dia membuat industri garment ya. Garment itu industri pakaian gitu ya. Kemudian zat pewarnanya itu ya yang berupa limbah industri itu kemudian dibuang ke media lingkungan. Katakanlah itu limbah cair ya. Media lingkungannya adalah sungai. Nah, limbah itu tanpa diolah terlebih dahulu ya. Kemudian membuat sungai itu menjadi tidak sehat. Kok bisa tahu tidak sehat? Ya, buktinya makhluk hidup yang ada di sungai itu menjadi tidak bisa bertahan hidup. Nah, itu apakah perusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan. Ya, betul sekali. Itu adalah pencemaran lingkungan. Karena ada proses pemasukan unsur lain ke dalam media lingkungan, ya teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah paham ya. Jadi apapun masalah lingkungan nanti yang teman-teman hadapi sebagai orang hukum, teman-teman harus bisa menarik apakah ini kerusakan dan pencemaran ya. Kalau kerusakan itu tidak ada pelakunya, dia terjadi karena alam ya, karena faktor alam, karena bencana alam atau karena memang susunan alam sendiri yang sudah berubah. Nah, sekarang kita sebagai orang hukum lagi kita harus bisa mengidentifikasi ya, masalah lingkungan. Ketiga masalah lingkungan ini, apakah semuanya dapat dimintai tanggung jawab hukum? Bisa nggak kira-kira? Kerusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan, apakah ketiganya itu dapat dimintakan tanggung jawab hukum? Artinya kita bisa meminta tanggung jawab pelaku. Ada yang mau menjawab mungkin? Mungkin bisa semua kecuali yang kerusakan, Bu. Soalnya dia tidak disebabkan manusia. Iya, betul sekali Mas Ahmad Jundi ya. Terima kasih Mas Ahmad. Betul. Jadi dari ketiga bentuk masalah ini hanya kerusakan lingkungan saja yang tidak bisa dimintakan tanggung jawab hukum. Artinya kita tidak bisa mencari pelaku. Sehingga kalau terjadi kerugian pada korban tidak bisa menuntut ganti kerugian ke pengadilan. Ya, dia menjadi pihak penggugat. Dan tergugatnya siapa, kan begitu ya jadinya ya. Karena tergugatnya tidak bisa teridentifikasi tadi ya. Tsunami, kita mau menggugat Tuhan, kan nggak mungkin ya. Atau misalkan bencana alam, gempa bumi, nggak bisa ya. Atau tanah longsor, banjir, itu kan karena manusia, Bu, betul. Tapi manusia yang mana? Ya, dalam konteks hukum, subjek atau pelaku itu harus jelas, nggak boleh samar. Ya, harus jelas. Dan harus jelas apa kontribusinya terhadap timbulnya kerusakan lingkungan itu ya, sehingga ini sulit untuk mencari pelakunya ya. Nah, kalau dalam perusakan lingkungan ini jelas tindakan orang, berarti pasti ada pelakunya ya, dan pelakunya pasti harus definitif, harus jelas siapa pelakunya. Oh, perusahaan A, perusahaan B gitu ya, karena biasanya pelaku
masalah lingkungan, perusakan dan pencemaran itu biasanya badan usaha, ya. Karena ada syarat ini nih, harus sampai melampaui kriteria baku. Jadi yang melakukan tindakan dengan cara masif ya, itu biasanya adalah badan usaha. Karena biasanya dia memproduksi barang ya dalam jumlah yang sangat besar, sehingga limbahnya ya, tindakan-tindakannya itu sampai bisa melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan, atau kalau dalam pencemaran sampai melampaui baku mutu lingkungan. Nah, kalau perusakan dan pencemaran ini jelas karena ada unsur tadi yang perusakan tindakan orang. Kalau yang pencemaran ada unsur oleh kegiatan manusia. Ya, oleh kegiatan manusia. Jadi ini ada pihaknya definitif, sehingga kalau terjadi kerugian pada korban, kita bisa menggugat ke pengadilan. Kita bisa meminta ganti kerugian secara pasti. Karena ada orang yang bisa dimintai tanggung jawab hukum. Ya, nah kemudian sedangkan kalau dalam kerusakan, lalu gimana Bu ya? Kalau terjadi gempa bumi ya, terjadi tanah longsor, kerugian itu nyata, bahkan kerugiannya nyawa loh Bu, itu ya, nyawanya hilang. Ya, masa nggak ada yang mau tanggung jawab Bu? Memang sih semuanya itu sebagian itu ada yang terjadi secara alamiah begitu ya, tapi masa nggak ada satupun yang bisa dimintai tanggung jawab? Lalu bagaimana dong nasib korban? Nah, ya kan salah satu tujuan hukum itu adalah untuk perlindungan ya, perlindungan korban, dan dia harus mendapat kepastian ganti rugi atau kompensasi. Nah, kalau kasusnya adalah kerusakan lingkungan, maka itu menjadi tanggung jawab negara, teman-teman ya. Maka itu menjadi tanggung jawab negara. Artinya negara tanpa perlu ya digugat ke pengadilan itu harus memberikan santunan, memberikan ganti kerugian. Kalau itu sifatnya kerusakan, karena tidak ada pihak yang bisa dimintai tanggung jawab, sehingga kalau itu terjadi dan menimbulkan kerugian material, kerugian kerugian nyawa gitu ya, kerugian kesehatan mungkin ya, maka itu pihak yang harus bertanggung jawab adalah negara. Nah, maka ini sangat penting sekali ya di mata hukum, apakah suatu masalah lingkungan itu apakah kerusakan atau pencemaran, karena itu nanti menentukan tanggung jawab hukumnya itu jatuh kepada siapa ya. Contoh misalkan soal kebakaran hutan dan lahan, itu waktu terjadi sangat masif di tahun 2015 ya, begitu pemerintah menyatakan ini bencana alam, nah itu artinya kalau itu diberikan status sebagai bencana alam, artinya apa? Negara yang harus tanggung jawab. Karena negara mendeklar itu adalah bencana alam. Tapi kalau negara mendeklar ini bukan bencana alam, ini karena perbuatan badan hukum atau perbuatan manusia. Nah, berarti itu yang harus diletakkan tanggung jawab hukum adalah kepada pelaku. Dicari siapa pelakunya. Ya. Nah, jadi itu sangat penting begitu ya teman-teman. Mengapa kita harus benar-benar bisa membedakan kapan itu perusakan, kapan itu kerusakan, dan kapan itu terjadi pencemaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti setelah kelas ini silahkan teman-teman membuka Google Classroom. Di situ akan saya berikan link ya untuk evaluasi mengenai materi ini, dan silahkan nanti teman-teman mengisi form di situ yang setelah disediakan. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, dan kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.